Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang politik etis, suatu kebijakan penting yang pernah diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda selama berkuasa di Indonesia. Politik etis bermula dari kebijakan tanam paksa. Tahun 1830, Johannes van den Bosch yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu menetapkan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Seiring berjalannya waktu, muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri. Akibatnya, sistem tanam paksa dihentikan tahun 1863. Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Beberapa aktivis dari Belanda, seperti Van de Venter, kemudian memprakarsai digagasnya politik etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia. Sehingga sejak 17 September 1901, politik etis pun resmi diberlakukan. Terdapat 3 program utama politik etis, yakni irigasi, edukasi, dan imigrasi. Yang pertama, irigasi. Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat, sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, dan jalur transportasi untuk mengangkut hasil pertanian. Yang kedua, edukasi. Melalui program edukasi, peningkatan sumber daya manusia dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk masyarakat. Akan tetapi, hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial saat itu. Sedangkan perempuan hanya belajar dari rumah saja. Ketiga, emigrasi. Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda. Pada tahun 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Nah, melalui program emigrasi ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru seperti di wilayah Sumatera untuk tempat perpindahan bagi orang-orang dari wilayah padat penduduk. Awalnya, kebijakan politik etis memang terlihat menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanannya, terjadi penyimpangan dalam politik etis yang justru dilakukan oleh orang-orang Belanda. Dalam program irigasi misalnya, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian ternyata tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk perkebunan-perkebunan milik orang-orang Belanda saja. Sedangkan untuk tanah pertanian pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertanian mereka. Contoh lain adalah dalam program edukasi. Pemerintah kolonial Belanda dalam bidang edukasi ternyata memiliki niat yang kurang baik. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas yang tinggi, namun dibayar dengan upah yang paling rendah. Program edukasi yang ditujukan awalnya untuk sebuah golongan, pada kenyataannya hanya didominasi oleh orang-orang kaya atau mereka yang berasal dari kelompok bangsawan, sehingga terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan. Meskipun terjadi penyelewengan, politik etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia.
Diterapkannya politik etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Idi Sepakti, PNI, dan lain sebagainya. Program edukasi yang diberikan dalam politik etis telah melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka-mereka inilah yang kemudian akan mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi. Organisasi-organisasi yang didirikan oleh mereka akan berjuang melalui jalur perjuangan yang berbeda dari masa sebelumnya. Mereka berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Nantinya, berbagai pergerakan organisasi ini akan berganti menjadi perjuangan untuk menuntut kesetaraan, dan endingnya akan merintis upaya bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya di kemudian hari. Sampai di sini dulu pembahasan tentang politik etis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di pembahasan-pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.